Teman, siapakah serangga yang menggigit paha Karna? Apakah serangga tersebut memang sengaja dikirim hanya untuk memastikan kematian Karna? Selain kejadian ini, kutukan apa lagi yang ditimbulkan untuk kematian Karna? Siapa yang melakukan itu semua? Baiklah, tonton videonya sampai habis untuk mengetahui kisah selengkapnya. Dalam Santi Parwa bab 2 Mahabharata, Resi Narada memberitahu Yudhistira bahwa ketika Guru Drona menolak memberikan pengetahuan Brahmastra kepada Karna, maka Karna Dronacharya karena tiba-tiba pergi ke Parasurama di Gunung Mahendra. Dia pergi ke Parasurama dan menundukkan kepalanya dan membungkuk padanya dan berkata bahwa saya adalah seorang Brahmana. Mengatakan ini, dia berlindung padanya dengan perasaan seorang guru. Parasurama memperlakukannya sebagai murid dengan menanyakan semua hal yang berhubungan dengan gotra dan lain-lain. Di gunung itu, setelah mempelajari Dhanurveda dari Parasurama, Karna mulai mempraktikannya. Saat itu, Karna tanpa sadar dia membunuh seekor sapi karena mengira sapi itu adalah makhluk predator. Tanpa disadari, hal ini sudah menjadi sebuah kejahatan. Memahami hal ini, Karna menceritakan seluruh situasinya kepada Brahmana dan mengatakan bahwa tanpa sadar dia telah membunuh sapi Brahmana. Karna pun meminta maaf dan memohon untuk berbaik hati kepadanya. Karna mengulangi hal ini berulang kali. Brahmana itu pun menjadi marah setelah mendengar perkataannya. Dan dia memarahinya dengan suara kasar dan mengatakan bahwa Karna adalah seorang bajingan dan layak untuk dibunuh. Dan juga mengatakan bahwa Karna juga akan mendapatkan hukuman dari dosanya itu. Brahmana itu pun mengutuk Karna bahwa suatu hari nanti, di saat peperangan, roda keretanya akan ditelan bumi. Dan pada saat itu, musuhnya akan menyerangnya dan memenggal kepalanya. Brahmana itu kemudian mengusir Karna dari sana. Karna kemudian kembali ke Parasurama. Parasurama yang agung sangat puas dengan kekuatan Karna, cinta dan juga pelayanan kepada gurunya. Kemudian Parasurama mengajari Karna metode sampun Brahmastra beserta metode eksperimen dan subbagiannya. Suatu ketika, Parasurama tidur dengan kepala di pangkuan Karna. Pada saat yang sama, seekor serangga mengerikan yang sentuhannya sangat berbahaya pun mendekati Karna. Serangga penghisap darah itu mencapai dekat paha Karna dan menggigitnya. Jadi karena takut gurunya terbangun, Karna tidak bisa melempar atau memukulnya. Meskipun serangan itu terus menggigitnya berulang kali, Karna mengabaikannya karena takut gurunya terbangun. Setelah beberapa lama, darah Karna mengalir sangat banyak dan membuat Parasurama terbangun. Karna pun kemudian memohon maaf dan mengatakan bahwa ada serangga yang telah menggigitnya. Parasurama kemudian melihat serangga itu. Itu adalah serangga terkenal bernama Alarka. Begitu Parasurama membaca doanya, serangga yang direndam dalam darah yang sama itu menyerahkan nyawanya. Lalu kegelapan setan muncul di langit. Setan itu melipat tangannya dan berkata kepada Parasurama, "Semoga Anda baik-baik saja. Aku akan kembali ke tempat aku datang. Wahai Muni Pravar, kamu telah membebaskanku dari neraka ini. Semoga kamu selalu baik dan aku sangat salut kepadamu." Kemudian Parasurama bertanya kepadanya, "Siapakah dia dan untuk alasan apa dia di sini? Katakan padaku." Kemudian setan itu menjawab bahwa dia pernah belajar di tempat ini. Dia menjawab ini tentang Satya Yuga zaman kuno. "Aku adalah iblis besar yang terkenal dengan nama Dans. Suatu hari aku menculik paksa istri berigu. Karena itu, Maharishi mengutukku menjadi serangga dan jatuh ke bumi. Setelah jatuh ke bumi, dia kemudian bertanya, bagaimana kutukan ini bisa diakhiri?" Mendengarkan ini, Resi Brigu pun berkata,
bahwa kutukan ini akan berakhir dengan bantuan Parasurama dari frekuensi. Dan oleh sebab itu, berkat Karna, saya telah terbebas dari dosa ini dengan Parasurama. Mengatakan ini, iblis besar itu membungkuk padanya dan juga pergi. Setelah ini, Parasurama berkata kepada Karna dengan marah, "Wahai Brahmana bodoh, aku tidak pernah bisa menanggung rasa sakit yang begitu berat. Penderitaanmu seperti penderitaan musuh. Katakan yang sebenarnya hanya dengan sukarela, siapakah engkau sebenarnya?" Karna pun menjawab, "Mohon maafkan aku, Bagawan. Aku dilahirkan dalam kasta yang berbeda dari Brahmana dan Ksatria." Orang-orang di lingkaran itu memanggil Kurada putra Karna, dan aku adalah putra Suta. Parasurama menjadi sangat marah seolah-olah dia akan membakarnya sampai mati. Di sisi lain, Karna jatuh ke bumi dengan gemetar, dengan tangan terlipat, dan kemudian dia berkata kepadanya, "Kau telah berbohong besar. Aku mengutukmu, bahwa semua pengetahuanmu akan hilang di detik terakhirmu. Kamu tidak akan bertarung dengan pejuang yang setara denganmu dalam pertempuran. Dan sampai saat kematianmu tidak mendekat, kamu akan masih mengingat pengetahuan ini. Sekarang pergilah dari sini, tidak ada tempat untuk pembohong di sini. Tetapi dengan restuku tidak akan ada musuh yang akan melawan. Aku tidak akan setara denganmu." Ketika Parasurama mengatakan ini, Karna kembali dari sana setelah memberikan hormat kepadanya. Namun dalam Karna Parwa bab 42, ketika pertemuan terakhir Arjuna dan Karna, tepat sebelum perang hendak terjadi, Karna memberitahu Raja Salya yang menjadi rekannya bahwa saat pendidikannya, ketika ia menaruh kepala gurunya di pangkuannya, seekor serangga mendekatinya. Dan pada saat itu, Dewa Indra masuk ke dalam tubuh serangga itu dan menggigitnya. Karena luka itu, ada aliran darah yang sangat besar dari tubuhnya. Jadi, dalam bab 42 menyebutkan bahwa serangga itu adalah Dewa Indra. Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.